Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi atamana alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala bil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Hadirin rahimakumullah, seraya marilah kita panjatkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah atas berkat iradat Allah Subhanahu wa taala di Jumat yang ketiga pada bulan Syawal tahun 1446 Hijriah ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban dari Allah, tiada lain yakni kita akan melaksanakan sholat Jumat. Mudah-mudahan harapan kita yakni semua amaliyah kita, baik amaliyah yang wajib maupun amaliyah yang sunatnya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam tak lupa marilah kita limpahkan kepada paduka alam ani habibana wa nabiyullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa salawat yang kedua kalinya marilah kita limpahkan kepada para keluarganya, para sahabat, tabi'in wa tabi'at, juga kepada kita selaku pengikut. Mudah-mudahan kita nanti di yaumal akhirat mendapat syafaatul uzma. Amin Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, di dalam khutbah awal ini saya selaku khatib mengajak kepada semua ahli Jumat, marilah kita sama-sama untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti intisarul ma'murati wa jatinabul manhiyati, yakni melaksanakan semua perintahan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarangnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, tidak terasa perjalanan kehidupan kita di muka bumi ini, dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, hingga tahun ke tahun. Rasanya kita ini baru kemarin meninggalkan bulan suci Ramadan. Rasanya kita ini baru kemarin ditinggalkan bulan suci Ramadan. Ternyata sekarang kita sudah memasuki Jumat yang ketiga pada bulan Syawal ini. Ini adalah merupakan salah satu anugerah yang Allah berikan kepada kita. Tidak semua dapat menikmatinya. Ini adalah merupakan salah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Tidak semua manusia yang hidup diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu patutlah kita bersyukur terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Karena kalau kita ini mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum, kata Allah, yakin Allah Subhanahu wa taala akan menambah kenikmatan tersebut. Oleh sebab itu hadirin rahimakumullah, mari kita sama-sama untuk mensyukuri nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama untuk bertafakur diri kepada Allah Subhanahu wa taala, agar supaya kita ini mampu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Jangan sampai kita tergolongkan orang yang menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hadirin rahimakumullah, masih banyak yang casingnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi batinnya justru jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikhawatirkan di dalam diri kita.
dunia mensos ini yang akan merusak kepada kita. Tidak sedikit orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akibat mensos terjerumuslah ke dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu hadirin rahimakumullah, kita ini masih muda, ditinggal oleh bulan suci Ramadan, dan kita harus berpikir masa depan. Apa yang harus kita lakukan setelah kita ini meninggalkan bulan suci Ramadan? Mungkin 11 bulan yang akan kita hadapi ke depan nanti untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Entah kita ini masih diberikan jatah usia oleh Allah hingga kita dapat menikmati indahnya melaksanakan ibadah saum pada bulan suci Ramadan, atau sebaliknya, sebelum bulan suci Ramadan tiba Allah telah memanggil kepada kita. Oleh sebab itu hadirin rahimakumullah, yang paling dekat yang harus kita hadapi sekarang, yang harus kita jalani sekarang sesudahnya bulan Syawal, yakni ada bulan Dzulqa'dah dan masuk bulan Dzulhijjah. Kita ingat, bulan Dzulhijjah ini adalah merupakan salah satu bulan tragedi berdarah. Artinya hewan-hewan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makhluk-makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala mengantarkan kepada kita untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hewan saja berkorban untuk mengantarkan ketakwaan kita kepada Allah. Bagaimana dengan kita? Mampukah kita ini mengorbankan diri kita untuk menuju ketakwaan kita kepada Allah? Ini tidak bisa dibaca oleh orang lain, tetapi hanya bisa dibaca oleh diri kita sendiri. Orang lain hanya melihat dohirnya saja. Orang lain hanya melihat casingnya saja. Casingnya bisa bagus, wallahu alam. Dalamnya, mesinnya bisa jadi amburadul. Hadirin rahimakumullah, Allah memerintahkan kepada kita di dalam Al-Quran surat Al-Kautsar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang begitu besar, nikmat yang begitu banyak kepada kita sebagai hamba Allah yang hidup di muka bumi ini. Maka Allah memerintahkan kepada kita fasolli. Yang pertama, Allah memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan sholat. Hadirin rahimakumullah, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat dalam jangka 1 hari 1 malam, hanya 5 waktu yang Allah pinta kepada Allah. Mampukah kita ini melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah? 5 waktu Allah minta untuk berhadapan kepada Allah. Bagaimana dengan melaksanakan sholat kita? Sebelum kita melaksanakan sholat, bagaimana dengan ketertiban kita melaksanakan berwudu? Apakah kita mampu untuk melaksanakan berwudu dengan syarat dan rukun wudunya yang tepat? Atau jangan-jangan kita tidak tahu syarat wudu, fardunya wudu? Ini bisa terjadi. Tapi insya Allah, kalau kita sudah ada didikan dari agama sejak dini, kita mempunyai dasar untuk melaksanakan wudu yang benar. Kita mempunyai dasar untuk meninggalkan batal-batalnya wudu yang benar. Insya Allah, kalau kita mampu untuk menjaga wudunya, kita tinggal mampu untuk menjaga sholatnya. Kita berhadapan dengan Allah tatkala kita mengucapkan takbir Allahu Akbar. Hilangkan pemikiran kita, hilangkan duniawi kita. Kita ini berhadapan dengan Allah. Mampukah kita melaksanakan sholat seperti itu?
Kita harus tetap berusaha untuk melaksanakan sholat, sehingga ketika kita ini melaksanakan sholat, seolah-olah kita ini akan mati hari ini setelah melaksanakan sholat. Jangan berpikir kehidupan kita ini masih lama sehingga sholatnya enjoy saja. Tidak berpikir bahwa ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, kita berhadapan dengan Allah. Justru kalau kita berhadapan dengan berbagai masalah, ini yang harus kita hindari tatkala kita melaksanakan sholat. Kalau kita melaksanakan sholat tidak mampu menghindari permasalahan, berarti sholat kita ini tidak berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita hadapi permasalahan kehidupan di muka bumi ini. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua, wanhar, kata Allah, berkurbanlah. Kita ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan berkurban. Tepatnya yaitu pada tanggal 10 bulan Zulhijjah, 11, 12 dan 13. Bagi kita yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan amanah harta kekayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena harta kekayaan bukan milik kita, tetapi harta kekayaan adalah merupakan milik Allah yang harus mampu kita kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipakai apa? Harta yang ada di dalam diri kita ini dipakai untuk melaksanakan beribadah kepada Allah, atau justru sebaliknya kita ini dipakai untuk melaksanakan kesenangan duniawi saja? Yang tahu persis hanya diri kita sendiri. Orang lain hanya melihat luarnya saja. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam jangka 1 tahun 1 kali, wanhar, dan berkurbanlah. Hadirin rahimakumullah. Kalau kita melihat sejarah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk berkurban, bayangkan hadirin rahimakumullah, di dalam Al-Quran surat As-Saffat, yakni surat yang ke-37 ayat 100 sampai 110, Allah menetapkan, memberikan gambaran kepada kita tatkala salah satu utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu beratnya ujian dari Allah sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam berpuluh-puluh tahun melaksanakan berkeluarga. Dia tidak diberikan seorang putra pun juga. Dia tidak diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas apa yang dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim ketika itu? Nabi Ibrahim alaihissalam terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa yang ditetapkan dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 100, Rabbi habli minas solihin. Allah menetapkan dalam Al-Quran agar supaya kita ini menjadikan pedoman bagi kita tatkala kita ini tidak diberikan keturunan, belum diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya memeriksakan fisik kita saja, tetapi batiniah kita pun juga harus diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli minas solihin, teruslah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Lantas surat yang selanjutnya, Nabi Ibrahim diberikan kabar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim diberikan kegembiraan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan hadirin rahimakumullah, tatkala istrinya Nabi Ibrahim melahirkan Ismail, Ibrahim sedang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeberang lautan, tetapi istrinya ketika itu justru sedang hamil di daerah yang sangat tandus, tidak ada air sedikit pun. Hadirin rahimakumullah, kebayang oleh diri kita kalau istri kita yang sedang hamil, yang akan melahirkan anak yang didamba-dambakan oleh kita di daerah yang sangat tandus, tidak ada air sama sekali.
kita pasti pedih, kita pasti sedih, ingin terus berhadapan dengan istri kita untuk membantu. Tetapi ini jauh, Nabi Ibrahim justru dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Siti Hajar ketika itu melahirkan putranya yang diberikan nama Ismail alaihissalam di daerah yang sangat tandus. Ketika itu Siti Hajar akan memberikan air susunya kepada putranya. Namun Allah Subhanahu wa taala menakdirkan jangankan air susunya, sekecret air pun juga tidak ada dari bebatuan ketika itu. Hadirin rahimakumullah. Lantas apa yang dilakukan oleh Siti Hajar ketika itu? Maka Siti Hajar melaksanakan lari-lari kecil antara Safa dan Marwah. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Sehingga sampai saat ini dijadikanlah untuk tawaf. Sehingga sampai saat ini dijadikanlah bagi para jamaah haji terus keliling melaksanakan antara Safa dan Marwah. Muncullah air Zam-Zam. Sampai saat ini berpuluh-puluh tahun air Zam-Zam tidak pernah kekurangan. Bahkan digali terus dikembalikan ke Indonesia pun juga air Zam-Zam terus mengalir. Inilah salah satu anugerah yang Allah berikan ketika itu atas lahirnya Nabi Ismail alaihissalam. Hadirin rahimakumullah. Lantas selanjutnya ayat lain Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, falamma balagha ma'hu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam. Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim ketika itu tatkala Ismail menjak usia dewasa. Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim melalui mimpinya Nabi Ibrahim, yakni untuk menyembelih anaknya, untuk menyembelih Ismail. Melalui mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam 3 kali datang mimpi yang sama, dan ketika itulah Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan kepada Ismail bahwa Allah memerintahkan kepadaku untuk menyembelih kamu. Pangdur madataro. Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan kepada anaknya, wahai anakku, pikirkanlah apa yang Allah perintahkan ini. Hadirin rahimakumullah. Setan terus merongrong. Yang pertama kepada Nabi Ibrahim tentunya, wahai Ibrahim, apakah kamu tega anak yang didamba-dambakan olehmu saat ini akan disembelih? Yang kedua setan datang ke ibunya, wahai Siti Hajar, apakah kamu tega membunuh anakmu yang kamu damba-dambakan? Begitu pahitnya melahirkan ke muka bumi ini. Yang ketiga setan datang kepada Nabi Ismail alaihissalam, wahai Ismail, apakah kamu rela kamu yang dipotong bukan bapakmu? Tetapi ketiga-tiganya ditolak oleh Ibrahim, Siti Hajar dan Ismail alaihissalam, tetap melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Begitu beratnya Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya hanya untuk memerintahkan memotong hewan kurban. Kita kaitkan kepada diri kita saat ini. Bagaimana dengan diri kita? Allah memerintahkan kepada kita wanhar, dan berkurbanlah. Hanya membeli 1 ekor kambing saja kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala kita ini diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ada kesempatan bagi kita tentunya. Masih peluang waktu sampai 10 bulan Dzulhijjah ini. Kita masih bisa nabung, masih bisa menggali, masih bisa mencari. Tentunya insya Allah kalau kita sudah punya niat yang utama dan kita berusaha, Allah akan memberikan jalan kepada kita. Mudah-mudahan di tahun ini
kita semua jamaah Masjid Besar Cipaganti ini mampu untuk melaksanakan berkurban di tahun yang akan datang ini. Barakallahu li wa lakum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi amarna bil jamaah wa nahana 'anit tiba'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajmain. Amin Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin hamdan namin hamdan yuafi ni'mah wa yukafi majida. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal azimi sultanik. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat. Amin. Wal mu'minina wal mu'minat. Amin. Al ahya'i minhum wal amwat. Amin. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin. Wa qadiyal hajat yang mujibas sa'ilin ya rabbal alamin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Allahumma sarif anna adaba jahannam inna adabaha kana gharama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsani wa qurban wa wal bag ya'idukum la'allakum tadhakkarun fala dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum.